Halo, assalamualaikum teman-teman yang udah kepincut dengan Infinix Note 40 series. Bisa makin lebih kepincut lagi nih, karena sekarang udah rilis varian barunya yang sudah 5G. Yang akan kita unbox hari ini adalah Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Note 40 Pro Plus 5G ya. Kalau yang versi 4G saya udah review, yang Note 40 saja nggak pakai Pro, dan itu pun sudah punya kemampuan wireless charging. Nah, kita akan simak di video unboxing ini apa saja upgrade-nya dibandingkan yang varian 4G. Dan untuk harga, cek aja link di deskripsi ya. Atau saya tulis di sana mungkin kalau sudah tahu harganya berapa. Ini akan segera resmi di Indonesia. Nggak lama lagi dan langsung bisa dibeli harusnya ya. Jadi teman-teman yang udah nabung dari kemarin dan uangnya hendak dibelikan Note 40 atau Note 40 Pro, tunggu dulu. Mending simak dulu pembahasan video smartphone yang satu ini. Kenapa? Karena bisa jadi biar nggak nanggung, mending sekalian ambil yang 5G ya, biar lebih future proof mungkin ya. Nah, kalau dari kemasannya, dia tetap punya branding dengan Mobile Legends, kerjasama, kolaborasi ya, dan tetap punya sound by JBL juga, punya wireless mag charge juga, dan kalau ngelihat di kardusnya tetap dapat si power banknya mungkin ya, ini ya, bukan wireless charging docknya. Kemudian RAM-nya lebih besar di 12 GB plus 12 GB lagi memfusion biasanya dengan storage 256 GB. Mungkin di video review aja kita cek versi storage-nya apa, tapi biasanya pakai UFS minimal ya, minimal UFS 2.2. Kemudian untuk chargingnya sekarang udah 100 watt nih, kenceng banget ya. Nanti kita lihat dapat nggak kepala charger yang support 100 watt juga, dan dia sudah ada NFC dan splash proof juga. Yang mau kita unbox warnanya vintage green, dan saya sudah sangat penasaran buat lihat seperti apa sih vintage green itu. Termasuk untuk layarnya, apakah kali ini menggunakan curve seperti yang Note 40 Pro atau flat seperti Note 40 biasa. Ya, oke. Nah, kita bisa lihat di sini ada highlight spec-nya. 256+12 ini adalah storage dan RAM-nya. Nah, wireless mag charge-nya itu bahkan sudah 20 watt ya. Kameranya sudah OIS, 108 megapiksel, kemudian 3D curve ya. Layarnya curve 120 Hz, pakai AMOLED. Panelnya tentu saja dan ada Corning Gorilla Glass-nya juga. Nggak disebutin versi berapa, tapi kalau curve begini biasanya sudah in-display fingerprint scanner ya. Dan ada Active Halo First In Segment AI Lighting. Nanti kita lihat juga nih lightingnya atau mungkin LED flash-nya seperti apa. Prosesornya sendiri menggunakan Dimensity 7020 5G. Layarnya Full HD+, baterainya 4600 mAh, sedikit lebih kecil ya dibandingkan yang flat yang Note 40 kemarin. Sudah pakai XOS 14. Kemudian kamera depannya 32 megapiksel, kamera belakangnya 108 plus 2 plus 2. Oh, masih ya, belum ada ultra wide sepertinya. Dual nano SIM, ada gyroscope, infrared. Oh, ada infrared. Nanti kita cek ya. Dan ini ada mag powernya juga sama. Dengan output maksimal 18 watt itu kalau pakai kabel sepertinya, pakai Type-C-nya. Sementara wireless charging outputnya itu di 5 watt atau 7,5 watt ya. Mungkin kalau teman-teman sudah punya dock charge yang 20 watt bisa dipakai biar lebih cepat lagi. Sekarang kita buka dulu isi di dalam kotaknya ini. Pertama ada smartphone-nya, tapi saya akan kesampingkan dulu smartphone-nya ini. Save the best for last ya. Kemudian kita lihat lagi di dalamnya ada petunjuk pengguna X6851B ya, tipenya. Oh, seperti ini. Infrarednya di mana nanti kita lihat, atau mau lihat di sini. Nggak dijelasin di petunjuk pengguna ini ya. Lanjut ada apa ini? Installation guide. Oh, ini tools atau kit buat masang tempered glass ya. Ada stiker dust absorber, ada tisu basah, tisu kering sepertinya. Kemudian ya, dapat tempered glass yang nanti tinggal pasang nih. Jadi sudah nggak usah beli apa-apa lagi, karena biasanya juga sudah dapat case, protective case ya. Ini tempered glass-nya full coverage dengan tepian hitam, biar nggak kelihatan ngangkat bekas lemnya. Kemudian, ada kodenya buat yang mau redeem. Kode MLBB ada tuh, dapat buat setiap pembelian Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini.
Kemudian, ini saya suka nih branding-branding kayak gini. Walaupun mungkin terkesan gimmick, tapi jadinya eksklusif aja gitu ya. Si stiker-stiker yang kayak gini, mantap. Kemudian, wow, ini adalah hardcase. Hardcase dengan tepian terbuka, ya karena kan ini si layarnya curve. Dan wow, hardcase-nya bahkan punya finishing Fox leather kayak gini ya, dan ada magnetnya juga. Ini penting banget hardcase-nya. Kenapa? Ini jadi tempat menempelnya magnet dari si power bank tadi ya di smartphone-nya. Lanjut ada, ini dia Infinix Charger 100 watt dan sudah Type C dengan output maksimal 4 volt sampai 20 volt 5 ampere. 20 kali 5 100 watt ya. Atau bisa juga di 11 volt 9,1 ampere ya. Dan terakhir, bukan terakhir ya. Ada kabel data atau kabel charging Type-C to Type-C dengan aksen warna orange di plug-nya. Yang terakhir ini nih SIM tray-nya ditaruh di paling bawah banget. Kita akan butuh buat ngecek, bukan SIM tray-nya, saya sering salah nyebut ya, SIM tray ejector atau pin ejectornya ya. SIM tray-nya itu di smartphone-nya, tray itu bakinya soalnya ya. Ini ejector atau pin-nya. Nah, semua hal yang di highlight di selubung plastik ini sudah kita baca tadi di kardusnya, jadi kita langsung buka aja. Wow. Ternyata vintage green-nya ini juga sudah menggunakan finishing Fox leather gitu ya. Namanya vintage. Jadi nggak cuma ngandelin spek, tapi juga secara looks dia punya sesuatu yang berbeda nih. Warna hijau, bukan sage kayaknya ya. Lebih gelap dari sage, kayak jade. Infinix 5G, dan kita akan lepaskan juga stiker yang menempel di back covernya ini. Oke, aman. Tidak meninggalkan residu. Ya, untuk frame kameranya ada sentuhan kayak brush metal gitu, dan frame kameranya kotak dan lebih menonjol dibandingkan bodinya. Ada 3 kamera, 108, 2, dan 2 megapiksel. Super zoom-nya ini kemungkinan in-sensor zoom ya, maksudnya 3 kali in-sensor zoom. Dan ini halo ring-nya, 4 buah LED flash. Kalau Infinix Note 40 itu kan ada yang bisa menyala kalau nggak salah di back cover-nya ya. Tapi untuk varian warna tertentu, nah saya nggak tahu ini ada atau tidak, nanti kita cek saja. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker, tipis-tipis saja karena frame-nya seperti ini untuk layar curve ya, tipis banget frame pinggirnya. Bahan dari frame-nya ini masih polikarbonat, dan di sisi atas ada tulisan Sound by JBL, branding JBL-nya, tepat di samping speaker grill yang kedua yang ada di atas ya, dan ini ada infrared-nya nih. Jadi lengkap, kemudian ada mikrofon kedua juga. Bagian atasnya lebih lurus, kayak dipapas gitu. Ini udah lumrah di smartphone dengan layar curve ya, seperti ini desainnya. Kemudian frame kiri kosong, tidak ada apa-apa. Di bawah ada SIM tray, kemudian mikrofon utama, port Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah strip atau garis yang agak memanjang ke samping ya. Dan sekarang kita lihat SIM tray-nya untuk storage 256, apakah dia masih mendapatkan slot micro SD, karena biasanya smartphone dengan layar curve gini slotnya sedikit ya, terbatas. Iya, bener ya. Jadi hanya 2 slot untuk nano SIM card. Buat saya sangat tidak masalah karena sudah 256 GB. Kemudian kita cek untuk layarnya, yuk kita nyalakan. Di sisi atas untuk kamera depan 32 megapikselnya, saya lihat sudah dalam sebuah punch hole. Di sini ada LED flash buat selfie. Kemudian earpiece-nya ngadep ke depan ya di sini ya. Nanti kita lihat bezelnya setipis apa. Oke. Simetris ya, atas dan bawah bezelnya. Dan tergolong sangat tipis sih, karena memang layarnya dibuat curve seperti ini. Sebentar saya setup dulu ya. A few moments later. Oke, kita akan segera masuk ke home screen dari XOS 14 based on Android 14 juga. Tadi saya sudah setup untuk fingerprint, ya benar di dalam layar ya, karena memang tidak ada tombol fisik atau sensor lain selain di dalam layar untuk fingerprint. Dan face unlock-nya juga sudah saya setup dengan kamera depan yang tadi saya rasa
cukup wide. Bentar, kita coba lagi. Ya, udah lebih instan. Kemudian untuk kamera depan, face unlock-nya sudah bekerja dengan baik juga dan ada magic ring-nya ya tadi ya. Ya, XOS 14 based on Android, Infinix Note 40 Pro Plus, storage-nya terpakai 20 GB ya, free-nya 236 GB berarti, dan itu sudah termasuk memfusion 6 GB menyala ya. Lanjut, Android 14 dengan security update 5 April 2024, saya unboxing ini masih bulan April juga, mantap. Kemudian kita akan cek lagi untuk mode kameranya sekarang. Ya, ada 3 kali zoom, in sensor zoom ya, karena dia kan sensornya 108 megapiksel, jadi bisa melakukan nona binning atau cropping 3 kali seperti itu dengan ketajaman yang harusnya tidak jauh berkurang atau masih bisa dipertahankan ya, terutama di kondisi cahaya cukup. Untuk video, apakah masih di 2K? Ya, masih di 2K ternyata, walaupun sudah Dimensity 7020, saya pikir harusnya udah bisa 4K, tapi belum. Kalau Full HD bisa 60 fps, 2K 30 fps saja, dan ada Ultra Steady On di Full HD 1080p 30 fps, dan untuk kamera depan sama 2K 30 fps, Full HD 60 fps, dan kalau Steady Fast jalannya di Full HD 30 fps juga ya. Ada mode film, ini kayak buat bikin video pendek, kompilasi dari video-video yang sudah dibuat dengan transisi yang tersedia, ada template-nya. Kemudian ada mode portrait, super night, dan more. Ada slow motion, time lapse, dual video, short video, sky shot, pro, panorama, super makro, dokumen, dan AR shot. Jadi lensa ketiganya buat makro ya, lensa kedua buat tape atau AI. Dan buat pro-nya tidak ada RAW kelihatannya, tapi settingannya lengkap dengan ISO dari 100 sampai dengan 6400, shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 30 detik, dan autofocusnya bisa di-set manual atau auto, single, dan continuous ya, serta ada meteringnya juga. Untuk bloatware sepertinya tidak banyak sih kalau Infinix. Pertama ada etalase apps, kedua ada Facebook, ketiga ada Volax, ini bisa di-uninstall? Nggak bisa, jadi bawaannya XOS ya. Ketiga ada Instagram, Hola Browser bisa di-install, nggak bisa juga bawaannya. Kemudian ada Messenger, grupnya Facebook, ini 3 langsung. Instagram, Messenger, sama Facebook. Kemudian ada TikTok, Visa Player, 6. Kemudian View, WPS Office, WeLive, 9 ya. Xclub, Xarena ini dari XOS juga, kurang lebih 9, dan nggak banyak yang aneh-aneh. Mudah-mudahan setelah connect WiFi nanti juga nggak download aplikasi tambahan, ataupun kalau download jangan pinjol lah ya. Ya, apapun itulah. Oke, apalagi yang mau dibahas di video kali ini, kita cek NFC, harusnya ada, karena Hot 40 Pro aja ada NFC-nya. Dan ini bisa reverse wireless charging ya, jadi nggak cuma ngecas wireless charging itu, nggak cuma bisa nerima, tapi bisa ngecas ke device lain juga. Misalkan TWS earphone kamu yang charging case-nya sudah terima wireless charging. NFC belum ada di menu by default, kita tambahkan saja. Ya, ada NFC ya, masa enggak sih? NFC zaman sekarang sudah sangat penting buat itu, buat apa? Payment. Termasuk buat reload atau top up e-money. Tadi saya ngelihat infrared, nih ada nih. Oh, wow. Ini buat smart life ya, buat maksudnya smart device bisa ditambahkan dari sini. Dan ini ada infrared remote controlnya. Tinggal kamu tambahkan device apa yang mau kamu masukkan ke menu, misalkan AC, biar bisa nyalain AC di rumah orang pas lagi kegerahan. Sip, ini dia Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Panjang namanya karena sekarang kayaknya lagi ngetren ngasih nama Pro Plus dan 5G juga. Ya, saya pasangkan dulu nih si case-nya. Bagian pinggirnya tidak terlindung, bahkan masih kelihatan sedikit back cover-nya tuh. Benar-benar ke tengah ya si casing-nya itu. Tapi yang menarik adalah dengan casing ini, si tekstur back cover-nya masih tetap
kelihatan karena casingnya juga sama, punya finishing yang sama. Kemudian si kamera bumpnya jadi rata ya dengan casing ini tuh, seperti ini. Dan ada magnetnya juga, jadi kamu bisa manfaatin buat nempelin power bank ini ke magnet ini. Atau enggak power bank lain, misalkan kamu udah punya yang MagSafe, bisa kok langsung nempel ke ini dan ngecas ya biasanya. Oke, video unboxingnya sudah sangat panjang karena memang saya excited dengan produk baru Infinix ini. Silahkan dilihat layar AMOLED-nya juga. Iya, kalau layar AMOLED harus dicek always on display-nya sedikit saja. Ada di sini. Always on display. Tetap always on display-nya nggak yang bisa di schedule atau bisa nyala terus ya. Tetap 10 detik saja setelah dimatikan atau dengan cara mengangkatnya dari meja. Nanti dia menyala always on display-nya. Kita biarkan dulu beberapa detik sampai mati, nanti kita angkat ya. Biasanya always on display-nya menyala kembali. Saya kurang tahu juga dari beberapa video pembahasan soal always on display ini, entah kenapa beberapa brand tidak berani untuk membuat always on display-nya selalu menyala. Apakah masalah hardware, takut misalkan layarnya burn atau shadow atau gimana, atau takut baterainya jadi boros, atau semata kepentingan bisnis saja biar mereka atau pembeli beli fitur juga. Maksudnya ketika ngambil seri yang lebih atas yang ada always on display yang beneran, itu jadi salah satu kelebihannya secara keputusan bisnis saja. Belum tahu juga, tapi pokoknya kalau teman-teman tertarik dengan smartphone ini, saya akan bantu sediakan link pembeliannya di deskripsi. Boleh kalau mau beli dari link sana, nggak jadi lebih mahal. Ya, gitu aja dulu unboxingnya. Hatur nuhun sudah menyimak sepanjang ini videonya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.